Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Guna mengawasi anggaran COVID tepat sasaran, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Tengah membentuk panitia khusus pengawasan alokasi anggaran COVID-19. Seorang pemuda pelaku penganiayaan dilumpuhkan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Sumbawa Barat karena aksinya menusuk 2 orang korban menggunakan senjata tajam. Ratusan warga Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah menggelar unjuk rasa menuntut kejelasan penggunaan anggaran dana desa dan bantuan sosial di desanya. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Belasan tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara terkonfirmasi reaktif COVID-19. Saat ini pelayanan puskesmas masih tetap dibuka, namun dilakukan pembatasan jumlah kunjungan pasien. Jumlah tenaga medis terpapar COVID di Nusa Tenggara Barat hingga saat ini masih terjadi dengan tren penambahan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Lombok Utara, data terbaru tim gugus tugas menyatakan sebanyak 17 orang tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dinyatakan reaktif COVID. Data tersebut dengan rincian seorang dokter terkonfirmasi positif, sementara 16 orang tenaga medis yang bertugas di puskesmas tersebut dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test awal. Meski sejumlah tenaga medisnya dinyatakan reaktif, aktivitas pelayanan puskesmas masih tetap berjalan dan pihak terkait hanya membatasi jumlah kunjungan pasien dan menutup jumlah layanan poliklinik untuk sementara. Langkah tersebut dilakukan pemerintah daerah mengingat keberadaan puskesmas yang menjadi sentra pelayanan kesehatan bagi 7 desa di sekitarnya, sehingga tetap harus dibuka untuk melayani masyarakat. Mas tanya kenapa tidak ditutup gitu kan, seperti puskesmas lain gitu kan. Kalau kita kan pertimbangannya panjang, ya artinya antara manfaat dan tidak bermanfaatnya itu loh. Oke, baik bagi teman-teman staf, tapi tidak baik bagi warga yang membutuhkan. Karena kita tahu kalau Tanjung ini kan dia itu mengampu 7 desa. Kepada seluruh tim medis yang dinyatakan reaktif, saat ini seluruhnya telah menjalani proses isolasi dan perawatan medis di bawah pengawasan tim gugus tugas COVID Kabupaten Lombok Utara. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan, melaporkan. Setelah melewati rangkaian isolasi dan perawatan medis, puluhan tenaga kesehatan yang bertugas di 5 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dinyatakan sembuh dari COVID. Dalam rilis terakhir tanggal 9 Juni 2020, pemerintah daerah mengumumkan sebanyak 76 orang sembuh dari COVID dengan 66 orang diantaranya adalah tenaga kesehatan. Grafik peningkatan jumlah pasien yang sembuh dari COVID menunjukkan tren positif pada minggu kedua bulan Juni 2020. Berdasarkan rilis tanggal 9 Juni 2020, pemerintah daerah melalui tim gugus tugas penanganan COVID mengumumkan sebanyak 76 orang pasien sembuh dari COVID setelah mendapatkan perawatan medis. Dari total 76 orang tersebut, 66 orang diantaranya merupakan tenaga kesehatan yang bertugas di 5 rumah sakit yang ada di Provinsi NTB. Puluhan orang yang dinyatakan sembuh masing-masing berasal dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kota Bima setelah melalui rangkaian perawatan medis standar COVID di rumah sakit rujukan. Hari ini 66 orang tenaga kesehatan kita dinyatakan sembuh. Alhamdulillah, mereka bisa kembali ke rumah bersama keluarga, tetapi masih harus menjalani masa isolasi mandiri selama 14 hari sebelum akhirnya kembali bekerja di sarana-sarana kesehatan melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan data tanggal 9 Juni 2020, angka total pasien COVID di NTB saat ini mencapai angka 857 orang, dengan 485 orang terkonfirmasi sembuh, 343 orang masih dirawat, dan 29 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan, melaporkan. Guna mengawasi anggaran COVID tepat sasaran, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Tengah membentuk panitia khusus pengawasan alokasi anggaran COVID-19. Pembentukan pansus dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran untuk masyarakat bisa digunakan sesuai mekanisme dan peruntukannya. Langkah mengawasi pencairan dana COVID-19 untuk masyarakat terdampak mendapat atensi sejumlah wakil rakyat di daerah.
Di Kabupaten Lombok Tengah, pihak Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna pembentukan Pansus Pengawasan Alokasi Anggaran COVID-19 di Kabupaten. Langkah tersebut dilakukan para legislatif mengingat anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah dalam penanganan COVID sebesar 148 miliar rupiah yang bersumber dari dana tak terduga. Selain sebagai panitia pengawas alokasi anggaran, nantinya Pansus akan bertugas memastikan seluruh alokasi dana bisa dipastikan tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. Sudah kita bentuk, alhamdulillah, sudah Ketua Saudara Suhaimi dan Wakil Ketua Saudara Lega Warman selaku inisiator penggagas Pansus penanganan COVID-19. Berdasarkan data dari pemerintah daerah, nantinya anggaran sebesar 148 miliar tersebut akan dialokasikan melalui program jaring pengaman sosial yang diperuntukkan untuk sektor kesehatan, ekonomi, dan dampak sosial yang akan digulirkan secara bertahap bagi masyarakat terdampak pandemi di Kabupaten Lombok Tengah. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan, melaporkan. Masih tingginya grafik penularan COVID membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur mengkritisi pola penanganan oleh pemerintah daerah yang dinilai belum maksimal. Selain mengkritisi kinerja Pemda, pihak legislatif meminta Pemda segera mengevaluasi teknis pengamanan COVID di lapangan agar optimal dan berhasil sesuai target. Evaluasi terhadap upaya penanganan COVID yang dilakukan pemerintah menjadi atensi serius pihak legislatif di daerah. Di Kabupaten Lombok Timur, Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Lombok Timur memanggil organisasi perangkat daerah yang masuk dalam tim penanganan COVID-19 Kabupaten. Dalam pertemuan tersebut, pihak legislatif mempertanyakan sejumlah langkah penanganan COVID yang dinilai tidak optimal dan tidak menunjukkan grafik perkembangan yang kurang mengembirakan. Selain mengevaluasi kinerja perangkat OPD, Dewan juga meminta Pemda segera melakukan evaluasi teknis penanganan COVID agar bisa menunjukkan hasil yang baik. Kita ini belum punya skenario terhadap penanganan COVID. Buktinya kemarin pemerintah optimis ini selesai, tahu meledak lagi. Sedangkan anggarannya sudah tipis ini. Ya, lihat rumah sakit 64% itu. Evaluasi kinerja pemerintah daerah sudah semestinya dilakukan dan dikontrol oleh legislatif sebagai wakil rakyat agar anggaran keuangan daerah tidak keluar sia-sia dan sejalan dengan penanganan kasus COVID yang menunjukkan tren menggembirakan ke depannya. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan, melaporkan. Seorang pemuda pelaku penganiayaan dilumpuhkan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Sumbawa Barat karena aksinya menusuk 2 orang korban menggunakan senjata tajam. Kasus penganiayaan bermula karena pelaku tersinggung atas ejekan korban yang berakhir dengan penusukan dan menyebabkan seorang korban meninggal dunia. Setelah diburu beberapa pekan, pemuda pelaku penganiayaan berinisial ATK 24 tahun akhirnya berhasil diringkus tim Satreskrim Polres Sumbawa Besar. Pelaku terpaksa dilumpuhkan menggunakan timah panas karena saat hendak ditangkap di tempat persembunyiannya, pelaku melawan dan berniat kabur dari kejaran petugas. Kasus penganiayaan yang dilakukan tersangka berawal dari ketersinggungan pelaku karena merasa diejek 2 korban yang adalah rekannya sendiri berinisial BBA 21 tahun dan ST 23 tahun. Pelaku menganiaya kedua korban menggunakan senjata tajam dengan cara ditusuk sehingga menyebabkan seorang korban meninggal dunia, sementara seorang lainnya harus menjalani perawatan medis. Bersama pelaku, petugas juga menyita 1 buah sajam dan baju korban sebagai barang bukti. Terhadap tersangka, kita kenakan pasal pembunuhan 338 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Atas perbuatannya menghilangkan nyawa korban, tersangka dijerat pasal 338 Undang-Undang KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sultan Fahri, Tim Liputan, melaporkan. 2 orang pemuda pelaku pencurian dengan pemberatan diringkus tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena aksinya yang meresahkan warga. Selain menangkap 2 tersangka, petugas juga berhasil menyita kotak berangkas uang dan linggis sebagai barang bukti kejahatan. 2 pemuda masing-masing berinisial LW 25 tahun dan SL 17 tahun asal Turida Mataram diamankan tim Puma Satreskrim Polresta Mataram karena aksinya melakukan aksi curat di sejumlah TKP.
Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban yang mengaku rumahnya dibobol maling dan kehilangan sebuah berangkas berisi uang puluhan juta rupiah yang disimpan di dalam kamar pribadinya. Berdasarkan keterangan saksi, petugas akhirnya berhasil meringkus kedua pemuda di dua tempat berbeda dan mengamankan sebuah berangkas uang milik korban bersama satu buah linggis sebagai barang bukti. Kepada petugas, para pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama menyatakan uang dalam berangkas sebanyak 90 juta sudah habis digunakan untuk berjudi dan berpesta bersama rekannya. Berdasarkan hasil penyelidikan dan beberapa TKP yang ada, akhirnya jajaran Satreskrim berhasil mengungkap dua orang pelaku. Modusnya adalah pelaku masuk melalui memanjat tembok, mencongkel jendela, dan merusak berangkas. Atas aksi nekatnya melakukan curat di masa pandemi, kedua pelaku kini meringkuk di sel tahanan Polresta Mataram dan dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. 4 orang komplotan pengedar narkoba lintas provinsi berhasil diringkus tim Kobra Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah dalam sebuah penggerebekan di Desa Beleke, Kecamatan Praia Timur. Selain menangkap para pelaku, petugas juga berhasil mengamankan puluhan gram sabu dan uang jutaan rupiah sebagai barang bukti. Seakan tidak pernah jerah, kasus peredaran narkoba di daerah masih saja terjadi di tengah pandemi saat ini. Di Kabupaten Lombok Tengah, 4 orang diduga bandar dan pengedar narkoba berhasil diringkus tim Satres Narkoba Polres Lombok Tengah yang diduga merupakan komplotan lintas provinsi. 4 orang pelaku masing-masing terdiri dari 2 orang perempuan berinisial J 40 tahun dan T 37 tahun, serta 2 orang laki-laki yakni S 37 tahun dan R 38 tahun. Ditangkap petugas saat sedang berkumpul di salah satu rumah tersangka di Desa Beleka, Kecamatan Praia Timur. Dalam penggerebekan tersebut, petugas juga mendapati puluhan paket narkotika jenis sabu siap edar dengan berat 150,65 gram, alat hisap, handphone, serta uang tunai sebesar 16 juta rupiah sebagai barang bukti. Semuanya di Desa Bleka, Dusun Jongkor. 4. 2 perempuan, 2 laki-laki. Ini ada, kalau ditotalin sekitar 150,65 gram. Kasus peredaran narkoba yang melibatkan 4 orang pelaku masih didalami petugas dan atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang KUHP nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Ratusan warga Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah menggelar unjuk rasa menuntut kejelasan penggunaan anggaran dana desa dan bantuan sosial di desanya. Selain meminta transparansi aparat desa, massa juga meminta data bantuan sosial direvisi karena diklaim tidak tepat sasaran. Unjuk rasa ratusan warga Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang digelar Rabu siang dengan mendatangi kantor desa mereka untuk bertemu aparat desa. Kehadiran warga dengan membawa aneka spanduk yang bertuliskan tuntutan transparansi kepada aparat desa mereka yang diklaim bekerja kurang profesional. Dalam tuntutannya, warga mendesak para aparat desa untuk transparan dalam pengelolaan dana desa berikut bantuan sosial COVID-19 yang digulirkan pemerintah saat ini. Menurut warga, selain diklaim tidak transparan, proses pendataan penerima bantuan sosial juga banyak yang tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat. Dalam tuntutannya, massa juga mendesak kepala desa memecat pelaksana tugas harian sekretaris desa yang dinilai tidak bisa mengelola anggaran desa dengan baik. Nomor 1 adalah kaitan dengan pemecatan sekdes. Yang kedua adalah masalah APBDes 2019 dan 2020. Itu dia tidak transparan. Diindikasi memang banyak penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Terima kasih atas kinerjanya selama memangku jabatan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Meski belum mendapatkan jaminan dari pihak desa, massa menyatakan akan kembali berunjuk rasa dan menempuh jalur hukum jika aparat desa tidak mengindahkan tuntutan mereka. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan.
Data penerima bantuan sosial COVID-19 yang disalurkan melalui APBD di Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini belum divalidasi dan banyak ditemukan data ganda. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah kembali akan melakukan verifikasi ulang data bansos, mulai dari desa hingga kecamatan agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Kurangnya koordinasi para pihak menyebabkan data masyarakat penerima bantuan sosial di Kabupaten Lombok Timur belum terverifikasi seluruhnya. Saat ini data yang sudah masuk ke pihak dinas sosial banyak ditemukan tidak valid dan merupakan data ganda yang diajukan oleh pihak desa. Masih terdapatnya data ganda mengakibatkan jumlah akurasi data penerima bansos di Kabupaten Lombok Timur belum final dan memerlukan langkah validasi lanjutan. Sebagai langkah validasi data, pemerintah daerah melalui dinas sosial akan kembali melakukan verifikasi data ulang bagi warga penerima bantuan sosial yang dikulirkan dari APBD tersebut. Amburadulnya di APBD. Kalau yang lain-lain kan sudah dikunci. Kenapa itu? Karena seringkali data itu tarik ulur dari desa. Kita sudah berikan kesempatan, datang lagi, ya datanya. Tapi dirubah lagi karena ini katanya alasan di APBD dapat tidak mau dapat sembako, maunya dapat uang. Berdasarkan data yang dikumpulkan saat ini, total penerima bantuan sosial di kabupaten untuk tahap kedua diperkirakan berjumlah 80.000 keluarga dengan alokasi bantuan berupa sembako atau uang tunai yang merupakan dana stimulan COVID-19. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Tahapan awal pendaftaran penerimaan peserta didik baru untuk SMA sederajat jalur prestasi mulai dibuka sejumlah sekolah tingkat menengah atas di Kabupaten Lombok Barat. Selain membuka pendaftaran, sejumlah sekolah juga mulai melakukan verifikasi data calon peserta didik dengan penerapan standar protokol kesehatan. Di Kabupaten Lombok Barat, sejumlah sekolah SMA negeri dan swasta mulai membuka proses PPDB melalui jalur prestasi atau perpindahan sejak awal pekan ini. Seperti di SMAN 1 Gerung misalnya, proses penerimaan peserta didik baru jalur prestasi ramai pendaftar sejak hari pertama dan langsung dilakukan verifikasi oleh panitia. Meski dilakukan secara reguler, namun penerapan protokol kesehatan diberlakukan secara ketat di mana para calon siswa diwajibkan menjaga jarak, mengenakan masker, dan diharuskan mencuci tangan sebelum mengikuti tahapan verifikasi. Di SMA Gerung sendiri pihak sekolah memperkirakan akan menerima sebanyak 360 siswa meliputi jalur prestasi 15%, jalur mutasi 5% dan sisanya melalui jalur umum. Layanan informasi bagi masyarakat terkait dengan bagaimana proses dari prapendaftaran ini sendiri. Hari ini sudah masih pendataan oleh panitia. Sampai hari ini sudah banyak sekali calon peserta didik baru yang ingin masuk ke SMA Negeri 1 Gerung lewat jalur prestasi terutama karena kami belum menemukan siswa yang ingin masuk melalui jalur mutasi atau perpindahan. Antusiasme para siswa melanjutkan jenjang sekolah yang terlihat sangat tinggi diharapkan bisa menjadi motivasi positif geliat dunia pendidikan akan tetap bertahan di masa pandemi saat ini. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan.